siang menjelang sore. Saat ini kita akan memulaikan rapat kita di siang menjelang sore. Rapat kepala sekolah dan guru-guru SD Negeri Kolongan serta pengimbasan budaya positif oleh CGP Angkatan 5 Ibu Dwi Agustina SPD akan segera dimulaikan dengan susunan acara. Yang pertama, ucapan selamat datang sekaligus dengan doa buka yang nanti dipimpin oleh Bapak Romi Paat SPD. Acara yang kedua, penyampaian maksud rapat yang nanti disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Meike Humbas SPD. Dan terakhir, ucapan terima kasih dan doa tutup yang nanti disampaikan oleh yang terkasih Ibu Agnes Maramis SPD. Itulah susunan acara yang akan kita lalui bersama di siang menjelang sore. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan selamat datang sekaligus dengan membuka kegiatan kita di sepanjang siang menjelang sore ini yang nanti dipimpin oleh Bapak Romi Paat SPD. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah menuntun kita untuk melaksanakan kegiatan dari pagi hingga siang menjelang sore. Di saat ini kita mulai berkumpul lagi di 15 Kilometer 5 untuk melaksanakan kegiatan rapat bulan September tahun 2022 sekaligus pengimbasan positif budaya positif dari guru penggerak Ibu Dwi Agustina. Jadi bersama kepala sekolah mengucapkan selamat datang, selamat melaksanakan kegiatan di saat ini. Dan tentunya kita berdoa untuk perlindungan Tuhan sehingga kita sepanjang ini menjelang dengan baik. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami kepala sekolah dan guru-guru yang sedang berpengalaman sudah berkumpulan di tempat ini setelah kami melaksanakan tugas kerja bersama dengan peserta didik. Kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu hadir menuntun dan menjaga memelihara kami. Saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan rapat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Penyampaian materi maksud rapat yang nanti disampaikan oleh Kepala Sekolah yang terkasih Ibu Meike Humbas SPD. Pada Ibu silakan. Selamat siang menjelang sore. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur lagi di saat ini karena dengan kasih, pertolongan, penyertaan Tuhan sehingga kegiatan belajar mengajar kita di hari ini boleh terlaksana dan berakhir dengan segala baik. Semua karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Guru-guru yang saya hormati, memang tinggal hari ini waktu yang tepat untuk kita rapat. Kita sudah mendengarkan penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah. Saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Ibu Dwi Agustina SPD. Persilakan.
yang sudah diberikan kepada saya untuk membagikan materi pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan di sekolah kita. Timbul pertanyaan, apa itu yang dimaksud budaya positif? Kalau kita lihat dari kata budaya dan positif, budaya di sini berarti merupakan sebuah kebiasaan, dan positif adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya di sini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lakukan di sekolah, minimal di kelas kita masing-masing. Dan saat ini kita akan mempelajari mengapa budaya positif itu perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi ada latar belakang di sana. Latar belakang kenapa budaya positif itu harus kita kembangkan di lingkungan sekolah, bahkan di kelas kita. Ya, pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki keunikan sendiri sebagai sebuah kekuatan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada pada diri anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Jadi guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh. Ya, kalau dalam Ki Hajar Dewantara, mungkin teman-teman guru sementara mengisi itu PMN, jadi ada pemikiran filosofis, pemikiran KHD. Di situ dikatakan bahwa kita itu hanya pamong. Jadi kita yang menuntut, kita yang mengarahkan. Jadi setiap potensi, minat, bakat dari peserta didik. Jadi pengembangan budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, dari motivasi dari dalam, dari peserta didik untuk menjadi pribadi yang berbudi dan luhur. Ya. Budaya positif di sini adalah berbicara tentang nilai-nilai, tentang keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Ya, salah satu juga pemikiran dari tadi bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa, berpihak kepada peserta didik sehingga mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya kita membentuk budaya positif di sekolah? Ya, satu caranya yaitu dengan membentuk sebuah disiplin positif. Kita sebagai guru, kita pernah membuat sebuah peraturan yang kita buat di kelas. Anak-anak jangan datang terlambat, itu peraturan. Anak-anak kalian harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu karena akan ada nilai, itu peraturan. Ya. Peraturan itu dibuat sepihak oleh guru, tetapi dalam peraturan itu terkadang kita lupa untuk melibatkan peserta didik di dalamnya. Jadi ada peraturan itu tidak berpihak kepada siswa. Ya. Jadi di sini saya tidak mengatakan bahwa peraturan-peraturan yang kita telah buat itu negatif, tidak. Tetapi di sini kita mau belajar bagaimana kita memberikan sebuah disiplin positif kepada peserta didik. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Orang sering melakukan peraturan itu disertai dengan kekerasan dan ancaman. Kamu terlambat, silakan bersihkan toilet. Ya, ada orang belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Kamu terlambat, silakan berdiri di muka kelas. Kamu tidak melakukan tugas, silakan push up. Ya, terkadang peraturan itu dalam prakteknya itu melibatkan yang namanya ancaman dan hukuman. Jadi di sini seharusnya disiplin positif itu kita lakukan menjadi sebuah komunikasi perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Dalam penerapan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perlakuan mereka. Jadi mereka tahu apa perilaku yang mereka perbuat dan konsekuensi yang harus mereka terima.
Jadi mereka paham. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, dan hukuman. Jadi begini Bapak Ibu, terkadang itu siswa dia melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan hadiah. Itu yang pertama, dia suka dipuji. Jadi dia melakukan sesuatu itu supaya dia mendapat pujian dari gurunya. Kemudian ada siswa ketika dia melakukan sesuatu itu hanya karena untuk menghindari hukuman, supaya tidak dapat hukum, dia kenjo. Jadi contoh seperti itu. Jadi dalam memperlakukan disiplin positif ini, yang kita harapkan dari peserta ini adalah mereka melakukan sesuatu itu bukan karena ingin mendapat pujian, bukan karena ingin menghindari hukuman atau menghindari ancaman, tetapi memang dari kesadaran dari diri sendiri, dari peserta didik itu sendiri. Kemudian di sini ada nilai-nilai. Ya, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan luas, kita tahu ada kejujuran, ada tanggung jawab, saling bertoleransi, saling menghargai. Tapi di sini saya akan lebih menitik beratkan kepada nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Orang semua sudah tahu ada 6 dimensi di sana dalam profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Saya tidak mau bahas ini karena rata-rata orang semua sudah tahu, apalagi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Bagaimana caranya untuk kita bisa membuat suatu disiplin positif, budaya positif dalam lingkungan kelas kita dulu, dari lingkungan yang kecil dulu. Jangan dulu berpikir untuk sekolah. Jadi untuk lingkungan kelas kita dulu. Yang pertama kita membentuk keyakinan kelas. Ya, ini adalah langkah yang sudah saya buat di kelas saya. Jadi yang pertama, bentuklah keyakinan kelas. Di situ peserta didik diberikan kebebasan. Apa yang Oni ingin, apa yang Oni inginkan selama kita pembelajaran di kelas. Jadi di situ saya bagikan sticky note, ada di belakang sini dan tertutup ya, dengan LCD. Saya bagikan kepada mereka, itu yang disebut dengan kontrak belajar. Jadi di awal pembelajaran saya bagikan itu. Kemudian tulis apa yang kalian inginkan. Itu kontrak belajar di kelas 5A. Banyak yang mereka tulis. Ada dikatakan tidak boleh terlambat, jangan terlambat, kemudian saling menghargai, kalau meminjam barang harus seizin yang punya. Banyak sekali yang mereka tulis di keyakinan kelas kami di kelas 5A. Dan di sini dari berbagai macam tulisan dari peserta didik, kadangkala ada 1, 2, 3 yang sama yang mereka tuliskan. Kemudian saya kerucutkan di sini bahwa setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi itu kayak kesepakatan kelas kita. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kesepakatan kelas ini bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Ya, kemudian setiap anggota kelas perlu gembira. Makanya dalam setiap pembelajaran saya memberikan jeda untuk bermain. Walaupun cuma permainan tepuk-tepuk tangan, permainan keliling-keliling, ya mereka senang ya. Jadi setiap anggota kelas itu perlu gembira. Kemudian setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. Saya tidak pernah mengancam mereka, nggak bikin tugas seperti yang lalu-lalu. Jadi dulu memang saya sering melakukan itu sebagai guru hidup lama. Tetapi bersyukur ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ada banyak perubahan-perubahan yang bisa membekali kehidupan saya sehingga saya boleh katakan sebagai guru yang lahir baru. Walaupun mungkin masih ada banyak ketidaksempurnaan, tetapi akan belajar untuk terus menyempurnakan diri. Kemudian di sini saya katakan, saya ringkas, setiap anggota perlu saling menghargai. Jadi saling menghargai satu dengan yang lain.
stop bullying. Jadi kadang-kadang mereka saling mengejek, saling mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ya, di situ dikatakan setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi mereka bisa melakukan segala sesuatu itu dengan perasaan aman. Selanjutnya, selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi bukan cuma menghargai orangnya, tapi barangnya juga kita hargai. Karena apa? Terjadi ketika meminjam sesuatu barang, ketika mereka akan kembalikan langsung dilempar. Jadi itu wujud tidak menghargai barang milik orang lain. Jadi di situ kami tuliskan di kesepakatan kelas kami bahwa selain kita menghormati dan menghargai orang lain, kita juga menghargai barang miliknya. Kemudian senantiasa melakukan yang terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kenapa muncul senantiasa membantu? Karena di situ ada dari peserta didik yang mengatakan harus melaksanakan tugas piket. Sedangkan pada saat piket ada 1-2 orang yang belum tahu sebenarnya bahwa piket itu kerjasama. Satu belum kelar, satu sudah pulang. Jadi di situ sehingga muncul saling membantu di sana. Jadi di sini untuk keyakinan kelas saya jadikan 3, yaitu hormat. Artinya di sini bahwa kami di kelas 5A meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Kemudian bekerja. Kami kelas 5A meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Jadi kami di kelas 5A meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Keyakinan kelas ini timbul karena adanya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Jadi manusia itu pada dasarnya ingin kebutuhan dasarnya ini terpenuhi. Apa yang akan terjadi pada siswa kita ketika kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi? Contoh begini, pada saat kebutuhan bertahan hidup, baru bel berbunyi, Bapak Ibu Saudara tahu, pasti akan di sekolah, di kelas-kelas, woi istirahat. Betapa senangnya mereka, kenapa? Mereka akan bisa makan, mereka akan bisa minum, itu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang sebagai manusia kita membedakan si A, si B dengan berbagai macam penilaian. Tetapi di sini ketika kebutuhan dasar dari peserta didik akan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tidak dipenuhi, maka mereka akan mencari-cari hal untuk mencari perhatian. Bahkan kadang-kadang mereka akan melakukan sesuatu yang melanggar. Karena apa? Tujuannya apa? Karena perlu kasih sayang, perlu diperhatikan, ya di situ. Karena kebutuhannya tidak dipenuhi, mungkin di rumah juga ada sesuatu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga ketika mereka di sekolah mereka akan melakukan hal-hal untuk caper, orang bilang, mencari perhatian guru. Mungkin dia curi teman, mungkin dia lakukan sesuatu yang melanggar, ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Contohnya di sini kita mau menghargai hasil karya dari peserta didik. Jangan sampai orang berpikir, yang Mbak Beking dengan anak Mbak Beking ini sama. Jadi kita memberikan penghargaan itu kepada peserta didik. Kemudian kebebasan. Anak-anak juga itu perlu kebebasan. Kadang-kadang biar orang melarang, lari, jalan pelan-pelan, tetap mereka lari, yaitu wujud kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan. Mereka pasti akan melakukan hal-hal yang membuat hati mereka senang. Kadang-kadang karena kebutuhan ini terpenuhi, kadang-kadang dalam saat belajar bermain HP dan lain sebagainya, bermain game, karena macam itu kesenangan. Bagaimana kita bisa mengontrol indisipliner karena kebutuhan dasar dari peserta didik yang tidak terpenuhi? Di sini tugas kita ada 5 posisi kontrol dulu.
berdiri. Orang posisi di mana? Yang pertama itu penghukum. Guru sebagai guru penghukum, dia akan tegakkan sekali peraturan. Lakukan kesalahan, terus menghukum. Ketika guru sebagai penghukum, di situ ada dampak dari peserta didik yang akan mereka rasakan, yaitu denda. Pasti. Saya masih ingat sekali, saya waktu itu masih SD. Ketika saya mengantuk dan tertidur kemudian dilempar dengan penghapus, sampai sekarang saya tidak mau lupa itu guru pemuka dengan guru penam. Jadi membekas. Kalau di PMM itu ada pertanyaan guru favorit dengan guru yang pernah menghukum, ada di platform Merdeka Belajar. Saya sudah mengisi di situ. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi kalau jadi pembuat merasa bersalah, ketika anak melakukan kesalahan, dia akan bilang begini, "Ngana anak kasihan pangan orang tua so mencari, so beli ngana keperluan, kok ngana bikin begini." Jadi pembuat rasa bersalah. Dampaknya apa pada peserta didik? Dia akan menyesal. Penyesalan dalam dirinya, tapi itu penyesalan yang negatif, yang mau tak bawa-bawa terus. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Bagus ini sebenarnya, jadi teman, karena bisa sama dengan teman, dengan peserta didik. Tapi dampaknya itu peserta didik kadang-kadang sudah pandang enteng. Nah, durang santai, tenang Pak, guru pikir Ibu Lina baik-baik, tenang, ya terlambat ya apa, tenang, kita teman, ya. Jadi orangnya jadi santai, peserta didiknya jadi santai. Nah, kemudian posisi kontrol selanjutnya itu pemantau. Jangan pantau. Pemantau ini kadang-kadang pakai poin. Jadi orang kan ada istilah dalam satu semester 15 hari apa dipertimbangkan untuk naik kelas. Itu pemantau. Akibatnya apa? Kadang-kadang peserta didik merasa, diawasi, dipantau, ada ibu sana bapantau ke kita dan lain sebagainya. Itu dalam perasaan. Kemudian yang kelima, ini adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling top, ya. Posisi manajer di sini adalah bahwa guru mampu mengelola kesalahan peserta didik menjadikan penguatan karakter luar biasa. Ini baru cara belajar dari tingkatan-tingkatan. Mengelola kesalahan dari peserta didik untuk menjadi penguatan karakter. Kalau di sini saya ada tulis sedikit bagaimana untuk menjadi posisi seorang manajer. Kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi restitusi. Yang pertama, dia menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, di sini ada beberapa kata yang bisa kita gunakan, ya. Untuk menstabilkan identitas, kadang-kadang itu anak ketika dia sudah membuat satu kesalahan, pasti dia akan merasa yang namanya takut terhadap hukuman, ancaman dan lain sebagainya. Dan di sini kita tidak membenarkan kesalahan mereka, tetapi kita ingin menstabilkan identitas dengan kata-kata sebagai berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan juga kata-kata selanjutnya. Jadi kita menstabilkan identitas. Jangan kita menjudge atau menghakimi peserta didik yang melakukan kesalahan, tetapi kita ajak mereka untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap manusia ketika dia melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Baik itu melakukan sesuatu yang salah ataupun melakukan sesuatu yang benar, pasti ada tujuannya. Ya. Jadi di sini kata-kata yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Contoh ini, kata-kata ini bisa kita lakukan kepada anak yang berkelahi ketika
orang tua mereka diejek. Jadi dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang penting yang harus kita lindungi, martabat orang tua. Jadi patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan kata-kata yang seterusnya. Setelah kita melakukan kedua hal tadi, yang ketiga di segitiga restitusi itu kita menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal, kontrak belajar yang sudah dibuat di awal ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau guru? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Diingatkan kembali. Saya pada saat terjadi indisipliner dari peserta di kelas 5A, saya akan katakan, ingat kembali orang kesepakatan kelas. Apa? Mereka jawab, saling menghargai dan lain sebagainya yang dituliskan di situ. Kemudian, kamu mau jadi orang seperti apa? Ditanyakan seperti itu. Jadi, dengan segitiga restitusi ini, kita bisa memposisikan diri kita sebagai kontrol manager. Kalau dulu orang sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah dan urutan-urutan selanjutnya, mari kita belajar posisi sebagai manajer. Kita bisa mengelola kesalahan peserta didik dan kita bisa menjadi manajer di kelas kita, manajer di lingkungan kita, karena dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik akan ada sesuatu yang positif yang bisa kita lebih kuatkan dari karakter-karakter dari peserta didik kita. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman guru semua dan juga ibu kepala sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang budaya positif yang sudah saya lakukan dan saya bagikan kepada teman-teman. Seyogianya teman-teman juga bisa lakukan di kelas masing-masing. Dan saat ini mungkin ada minta beberapa menit lagi, ada teman-teman yang mungkin ingin menambahkan tentang materi ini atau ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing pada saat ini. Jika ada silakan, biar cuma beberapa menit karena harus ada DP tanggapan dengan silakan dibuka sini supaya lihat. Ada? Kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan di pengalaman di kelas masing-masing yang bisa orang bagikan? Hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan di kelas kita untuk peserta didik kita? Hal-hal yang berpihak kepada murid seperti apa yang sudah kita praktekkan di kelas kita? Oh ada, Ibu Yul Wongkar, Ibu Guru kelas 1, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Sangat bermanfaat, pertama-tama sangat bermanfaat bagi saya pribadi tentunya dengan teman-teman apa yang disampaikan oleh Bobi. Ada tambahan ilmu yang baru terlebih bagi guru kelas 1. Untuk pengalaman begini, beberapa tahun jadi guru kelas 1 menemui siswa yang pokoknya bayangkan dari rumah ada yang dari TK langsung kelas 1 masih memang adik-adik. Nah kita temui di saat kasih pembelajaran ada beberapa anak yang memang susah sekali kalau mau kasih tugas pokoknya mau banking, bahkan dia mau banking. Nah padahal itu pernah Ibu Dik juga katakan dan itu yang saya sudah selalu lakukan. Cari nih anak ini mau apa. Jadi kan dia mau belajar, contoh kita kasih pembelajaran bahasa Indonesia. Ini mau baca tulis, ini mau baca. Jadi kita panggil, kita panggil. Mana suka mau gambar? Dia cuma begini. Mana bawa buku gambar, nak bawa pewarna. Jadi terpaksa itu guru sebagai guru cari itu pewarna di buku gambar, kasih apa yang dia mau. Itu salah satunya. Dan ada lagi anak-anak. Terus pas jam istirahat dia mau keluar. Kenapa nih anak ini mau keluar? Suka menangis. Kita bilang, kenapa dia tidak mau keluar? Dia bawa makanan nggak? Suka menangis ya.
coba duit jajan. Nah, memang pengorbanan seorang guru memang harus juga berkorban. Kasih 2.000. Jadi kita lihat itu memang guru sangat berperan penting, dan memang salah satunya memang guru harus berkorban bukan mau kasih 50.000, enggak seperti itu, no, kita baru dia badiam kasih 2.000, baru semua murid yang harus mau kasih begitu. Di saat anak ini terang dia lagi sendirian, lagi menangis, enggak, baru itu ini lagi menangis. Kong memang tentunya nak bawa bekal, memang nak bawa apa-apa. Kong tanyanya nak bawa makanan, terusnya tanya nak bawa duit jajan. Memang itu salah satunya terang mesti berkorban. Kasih loh, berapa kali kita begitu. Mungkin pernah ada guru dapat kita kasih yang kita peduli. Banyak bukan saya tunjuk anak-anak lain. Nanti mau aku ikut, pasti sendiri pagi no. Kok gak bisa mau kasih. Hanya itu pengalaman. Dari saya sebagai guru kelas 1, terima kasih. Terima kasih Ibu Guru kelas 1A, Ibu Yul Wongkar yang sudah berbagi pengalaman ketika menghadapi murid kelas 1 yang beraneka ragam karakteristik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada murid, pendidikan itu harus menyenangkan bagi peserta didik. Jadi kita tidak bisa mengatur itu peserta didik begini. Jadi kalau di KHD, di Ki Hajar Dewantara itu, kita guru itu diibaratkan seperti petani. Itu peserta didik itu seperti bibit. Jadi kita hanya bertugas, tidak bisa bibit padi mau tumbuh jagung. Tetapi di situ bahwa kita sebagai petani, bagaimana supaya anak ini bisa mengembangkan potensi seperti yang Ibu lakukan. Dia suka bergambar. Kendati ada DP peralatan, Ibu guru berusaha cari ya wujud bagaimana ingin memotivasi, meningkatkan potensi dari peserta didik yang ada. Kemudian pengorbanan luar biasa. Tiap hari 2.000 kali. Jadi itu pengorbanan, itu perlu juga orang kadang-kadang seperti itu sebagai guru. Rasa sayang kepada peserta didik. Apalagi kalau sudah ada duit jajan, saya menangis, saya lapar, apalagi mama-mama. Kalau Bapak dan Pak Romi bagaimana? Pengalaman Pak Romi? Adakah teman-teman guru yang lain yang mau membagi? Mari. Ibu guru kelas 6A, Ibu Karlina Makatani, silakan. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih untuk calon guru penggerak. Ada banyak hal yang sudah diberikan untuk kami masukan, tapi satu hal yang pasti semua terang guru lakukan. Cuma DP prosedur baru terang tahu, oh itu potek dia masuk di begitu. DP contoh begini, guru kelas 6A dari zaman ke zaman dikatakan guru paling jahat di SD Negeri Polongan. Dan itu pas naik kelas ini yang ke kelas 6, memang dorong langsung bilang begini, kelas 6 nih, duh mau dapat ibu ini jahat sekali begitu. Nah, saat mereka berhadapan dengan saya pas naik kelas, kita memang cuma senyum-senyum. Oh, dorong mulai bagus, bilang jahat begitu. Oh, tanya, yang kamu nilai ibu guru ini jahat dari segi mana? Pernah enggak ibu pukul atau ibu marah? Enggak. Terus yang disebut dengan jahat itu dari mana anak-anak Danila? Dorang mulai bakul lempar. Kelas 6B yang bilang. Terus kelas 6B, bagaimana ini? Ibu semua tegas, koman ini semua bajaha betul. Nah, di situ pun dorang mulai muncul dalam ketakutan. Padahal kalaupun kita mengajar, kita tidak pernah memaksakan. Contoh, Bu boleh bikin ini, boleh pakai lingkaran atau enggak? Mana-mana Jepang Moni, yang penting Moni bermaksud tersampaikan di situ. Sudah. Besok lagi tanya, Bu pakai kotak atau enggak? Mana-mana Jepang Moni, mau bikin pakai kotak atau enggak, yang penting dia hasil sesuai dengan petunjuk. Kemudian bilang begini, Bu, seharusnya kalau suruh pakai kotak, itu menurut kamu pakai kotak. Kalau menurut dia tidak pakai kotak, kan nggak usah pakai kotak. Nah, sekarang ibu guru mau tanya Pak Mon,
mau dipemudah bagaimana? Banyak sekali yang kasih masukan, termasuk yang paling super aktif Angel di situ. Demikian pun Faiz. Anak-anak sering bilang begini, Bu, kalau Faiz ibu kasih kelonggaran pakai HP. Nah, kita mesti jelaskan bahwa anak-anak nyandak selamanya HP ibu tahan supaya mau nyandak pakai. Ini teknologi yang semakin canggih, so di era globalisasi kalian wajib menggunakan HP, tetapi harus ada kontrol. Kalau ibu suruh cari silakan cari pakai HP. Kalau ibunya suruh cari lah jangan. Nah, Faiz secara anak-anak penglihatan bahwa dia kurang, tetapi sebenarnya kalau terang gali dia lebih. DP contoh sama waktu mata pelajaran yang kasih, kalau dia bilang, Bu, Faiz nggak fokus. Kenapa? Nggak ada HP. Dia berharapan ada di HP. Kita kasih kesempatan, coba Faiz baking pakai HP. Benar semua. DP tulisannya lebih gagah dari anak-anak yang lain. Dia baking terstruktur. Selesai. Cuma satu hal yang perlu belajar lagi dari tipe seperti Faiz, A harus A, yang boleh terus berbagi. Sehingga kalau sewaktu lonceng pulang, dia tadi tahu Pak Roni, pas pulang dia PHK, dia jemputan soalnya dia mau pakai ABCD, dia langsung pulang. Jadi terima kasih atas masukan pembelajaran dari Ibu Dwi. Senang sekali boleh belajar. Toh sekalipun orang senior mengajar, ternyata orang memang perlu belajar karena pendidikan itu berkembang. Sekalipun DP tujuan tetap sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi dari belajar tadi, yang orang bikin komitmen dengan keyakinan anak-anak, kalau kita terus terang pribadi, kita selalu mengaitkan dengan religius kepada anak-anak. Tadi itu tersentil sekali. Dan itu yang akan membawa trompet anak-anak berhasil. Jangan sampai dong berhasil jadi samarin sambo. Jadi tadi itu memang pembelajaran yang sangat penting bagi orang guru untuk mempersiapkan anak-anak, bukan cuma sekedar pintar pengetahuan, tetapi karakter mereka juga menjadi karakter yang memang benar-benar harapan nusa dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih sharing dari Ibu Nina. Kalau kita bisa melihat di situ, itu sudah masuk di pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada peserta ini yang mengatakan bahwa, Bu, bagaimana? Apakah harus pakai kotak? Apakah harus tidak pakai kotak? Ibu Nina katakan, silahkan, terserah mau mau. Itu berarti memberikan kebebasan. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Mereka bisa paham pelajaran apa yang mereka pelajari hari ini. Biar caranya seperti apa, terserah. Itu diferensiasi produk kan. Karena masing-masing mau pakai kotak, mau pakai lingkaran, mau pakai apa, bebas ya. Begitu juga yang kita lakukan diferensiasi untuk proses dan juga untuk konten mata pelajaran yang kita bagikan. Masih ada yang lagi mau menyambung atau cukup sampai di sini? Karena waktu sudah jam. Oh Ibu, iya Bu. Ibu kepala sekolah. Terima kasih. Ketika saya sebagai kepala sekolah mencermati kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh calon guru penggerak, memang sangat-sangat bagus. Dan Ibu mintakan kepada guru-guru, walaupun tidak sebagai calon guru penggerak, marilah kita lakukan seperti materi yang sudah disampaikan rekan sekerja kita. Karena orang bersyukur karena ada teman kita yang calon guru penggerak. Ibu Dewi boleh membagi ilmu. Kalau tidak, pasti pembelajaran kita hanya begitu-begitu saja. Sejak orang diangkat jadi sekolah, jadi guru sampai orang pensiun, pasti tidak ada perubahan. Perubahan pasti hanya di RPP. Tahu pasti. Sama tuh lalu RPP dari 15 lembar, sekarang dia berkurang jadi 1 lembar. Nah, bersyukur karena ada ibu guru yang calon guru penggerak memberikan pengetahuan bagi kita. Jadi mulailah besok kita sudah mulai merubah
walaupun tidak langsung 100%, tetapi sudah ada perubahan yang orang melakukan. Karena ketika disimak tadi memang sangat menyenangkan. Itu pembelajaran sangat menyenangkan ketika orang melakukan apa yang sudah Ibu Dewi lakukan di kelas, memberikan kebebasan kepada anak-anak, tetapi tidak lari dari koridor, tetap pada tujuannya dengan pengontrolan guru. Sama dengan orang, kadang-kadang kan di apel, ibu saja setelah ibu menyadari, kadang-kadang di pengarah suara, setengah mengancam toh, terus setelah ibu simak, ibu kalau bekas pengumuman ke anak-anak, setengah mengancam. Nah betul, ibu menyadari, setengah mengancam. Nah apa lagi kalau orang tua tahu hal ini, pasti tolong sendiri jadi malu. Jadi malu tolong sendiri. Jadi ibu minta kepada teman-teman guru, karena ada Ibu Dewi di sini, marilah tolong banyak bertanya supaya di kelas ada perubahan demi perubahan. Jangan hanya paten atau jalan di tempat. Dan kalau untuk guru kelas 1-4, ibu pikir pasti ada perubahan, karena ini kalau mau lihat mendengar tadi tidak jauh beda dengan ini Merdeka Belajar. Diberi kebebasan, tetapi harus ada koridornya. Pada koridornya tidak boleh melenceng kiri, melenceng kanan dengan pengontrolan guru. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dina Rafidah, MC. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada siang menjelang sore ini kita sudah bersama-sama mengikuti rapat bersama dengan kepala sekolah. Tentunya kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menuntun setiap apa yang sudah kita bicarakan di siang sore hari ini untuk kelangsungan pembelajaran kita ke depan. Bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Tuhan semuanya. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah bersama-sama di tempat ini mengadakan rapat, mendengarkan apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Tentunya mengatasnamakan Ibu Kepala Sekolah, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru-guru yang sudah hadir di sore siang menjelang sore hari ini, juga kepada Ibu Dwi Agustina, sarjana pendidikan yang sudah memaparkan akan materi di sore ini. Disampaikan terima kasih. Sama-sama
bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama dalam berdekat dekat, hidup dan beramah, berserati sekerja, jangan dengan muluk hanya hatimu. Patut takut rasa pada yang semua, angkat perjanjian yang telah teguh, rasa sama-sama susah dan senang di dalam rumah, rukun banyakkan. Jangan hidup hanya jadi serasi sekerja. Kami bersyukur, berterima kasih kepada segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, beberapa hari beristimewa di dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami sudah selesai dengan kegiatan belajar mengajar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang masih menuntun kami hingga pada saat ini juga Tuhan kami sudah selesai mengikuti rapat bersama ibu kepala sekolah. Dengarkan dan menjadi rapat kami siap di dalam sore hari ini, setiap materi kaitan kiranya itu Tuhan boleh kami jalankan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa